bentuk berat badan yang ideal ya. Nah, kemudian ini ada Takara Kombu Fukoidan. Nah, ini saya paling suka nih jelasin si Takara Kombu ya, karena saya punya riwayat GERD Bapak Ibu. Jadi GERD ini ya, ini benar-benar kandungan yang ada di dalam utsu-utsu yang sangat-sangat powerful ya untuk kasus-kasus kanker ya, benjolan, bahkan untuk kasus-kasus masalah lambung ya. Jadi Takara Kombu Fukoidan ini jelas ya, dia kemampuan utamanya ya memang untuk mengaktifkan sistem imun dalam tubuh kita ya. Dia mengaktifkan NK cell juga, dan dia punya kemampuan juga nih ya untuk mencegah pertumbuhan sel tumor ya, dan punya paten sebagai anti tumor ya. Ini Takara Kombu Fukoidan. Nah, kalau untuk kesehatan lambung gimana ya? Nah, lambung ini ya, Takara Kombu Fukoidan ini Bapak Ibu, dia bisa menormalkan pH lambung kita. Ya, kita tahu ya bahwa kita butuh pH lambung itu yang asam ya, 1 sampai 3 ya, supaya apa? Supaya mampu menghancurkan atau apa ya namanya? Ya, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Nah, kalau kurang asam, otomatis akan terjadi banyak masalah di lambung kita ya, berpotensi masuknya bakteri H. pylori ya, bakteri Helicobacter ya, yang menyebabkan kanker lambung ya Bapak Ibu. Nah, itu berbahaya sekali ya. Jadi dia membantu menormalkan pH lambung kita ya, si Takara Kombu Fukoidan ini. Kemudian dia juga mampu memperbaiki mukosa ya. Mukosa itu dinding ya, dinding dari lambung dan dinding usus kita Bapak Ibu ya. Jadi ini bagus banget deh si Takara Kombu Fukoidan ya. Saya sampai mikir, aduh bisa aja ya ini apa namanya, peneliti Jepang ya menggunakan kandungan ini ya. Kemudian dia juga bisa untuk mencegah pelengketan bakteri Helicobacter ya. Helicobacter itu terkenal banget, dia mampu kayak menggerogoti dinding lambung Kak, menyebabkan peradangan. Nah, itu salah satu penyebab dari terjadinya kanker lambung ya. Nah, ini dia sangat membantu sekali ya. Dan kita juga tahu ya, Takara Kombu Fukoidan ini sangat dikenal di Jepang sebagai makanan untuk pasien-pasien kanker ya. Nah, ini semuanya udah ada di dalam si utsu-utsu ini ya. Kemudian ada kandungan yang sangat-sangat disukai, yaitu salmon DNA ya, terkenal untuk kesehatan kulit ya, meremajakan sel-sel ya. Ini ada di salmon DNA, dan untuk mencegah kerusakan DNA ya. Dan ini kandungan partikel ya, ibaratnya si perusahaan farmasi Jepang ini dia menggunakan teknologi canggih ya, biodegradasi enzim untuk menghasilkan konsentrat nanosize ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini nanosize-nya tuh 800 Dalton. Jadi kecil banget ya, seukuran dengan sel-sel tubuh kita. Jadi udah kandungannya ini ibaratnya partikelnya nanosize ya, terserap semua Kak, terserap semua Bapak Ibu ke sel-sel tubuh kita. Ya, semakin tinggi ya Daltonnya, nah ini semakin kecil ya. Next slide Pak. Nah, selain dari yang tadi saya bilang ya, powerful ingredient-nya, kita juga ada kandungan yang lain. Dan ini rata-rata semuanya antioksidan. Ya, Bapak Ibu, ada glutathione ya, sama kayak tadi di dalam SOP Subarasi ya, ada black garlic, dan lain-lain. Nah, tapi yang mau aku bahas di sini adalah vitamin D. Ya, di sini ada nggak Bapak Ibu yang konsumsi suplemen vitamin D3K2? Ya, udah pernah dicek belum kadar vitamin D-nya dalam darah? Ya. Nah, ternyata nih Bapak Ibu ya, vitamin D itu baru bisa terserap ya di dalam tubuh kita ya, dia diolah lagi kan ya. Itu kalau kita punya magnesium yang cukup ya. Nah, magnesium itu ada di dalam SOP Subarati Bapak Ibu. Ya, udah komplit ya, magnesium dan semua mineral-mineral yang ada. Kemudian yang kedua, ternyata apa namanya, kalau pencernaan kita masih bermasalah, penyerapan nutrisinya nggak bagus ya, di usus sama di lambung masih punya masalah dengan GERD, itu otomatis kadar vitamin D-nya susah naik Bapak Ibu ya. Nah, saya pribadi punya pengalaman juga nih ya. Saya jujur aja ya, sebelum kenal SOP Subarasi dan Utsukushi, saya tuh minum suplemen D3K2 ya. Tapi udah banyak minumnya, dicek kadar labnya itu hanya 70. Nah, semenjak saya minum Subama Utsu ini, kan nggak minum yang suplemen-suplemen itu lagi ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi saya hanya fokus ke Suba sama Utsu ya. Ternyata ya, memang masih ada nih suplemen vitamin D3K2 karena memang mama saya masih kadang minum gitu ya, tapi udah nggak rutin nih Bapak Ibu ya. Paling saya ingatnya benar-benar nggak pernah deh kayaknya ya. Bahkan kemarin cikungunya saya sakit pun kan disuruh dokter, Bu, kadar vitamin D-nya dicek. Nah, saya ngecek nih Bapak Ibu ya, ternyata ya dari 70 itu sekarang kadar vitamin D saya tuh naik ke 108 ya, tinggi juga ya Bapak Ibu ya. Padahal saya udah lama banget nggak pernah minum suplemen vitamin D3K2 ya, cuma minum Suga dan Utsu. Nah, karena luar biasa di dalam Utsu ini ada vitamin D-nya gitu ya. Nah, terus anak saya yang kecil kan, kalau anak autis itu kan harus ya Kak ya, dia disarankan sama dokternya gitu ya, minum vitamin D3K2. Nah, anak saya itu rutinnya minum ini, Suba, Utsu ya, sama Hikari. Nah, kemarin tuh dicek kadar vitamin D-nya usia 6 tahun itu 70-an. Ya, jadi penyerapannya tuh jadi cukup bagus ditambah dengan Utsu-Utsi ini. Ya, jadi dia memperbaiki pencernaan kita, penyerapan nutrisi, otomatis yang kadar vitamin dalam tubuh kita itu bisa meningkat. Ya, next slide Pak. Nah, ini dia paten dari Utsu-Utsi Gold ya Bapak Ibu ya. Nah, paten dari Utsu-Utsi Gold ini saya percepat aja ya Bapak Ibu ya, karena udah jam 8 ya. Nah, ini patennya itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, anti tumor agent ya, tadi saya udah dijelasin, kemudian bisa mengaktifkan sistem imun, kemudian dia terapeutik untuk hepatitis ya. Nah, ini ditulisnya kan hepatitis C ya, tapi banyak sekali pasien hepatitis A dan B yang juga terbantu. Kemudian dia untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi ya, kemudian menekan pertumbuhan sel tumor dan mengurangi efek samping dari obat kemoterapi ya, kemudian mengobati ya, mencegah, mengobati dan menyembuhkan penyakit-penyakit infeksi SAR ya, saluran pernafasan atas ya. Kemudian ini juga bisa melindungi tubuh kita atau mengurangi resiko yang namanya radikal bebas ya, ROS, reaktif oksigen ya. Kemudian ini sebagai peredam racun ya, jadi bisa menyerap racun dalam tubuh kita ya. Next slide Pak. Nah, ini menurut Dr. Matt Olaf ya, beliau ini adalah Presiden Asosiasi Internasional Zain. Zain ini seperti perkumpulan ya para dokter-dokter naturopati ya di Eropa sana. Nah, ini menyatakan bahwa Utsu-Utsi merupakan produk yang ajaib. Ya, next slide Pak. Nah, ini adalah sharing ya, kesaksian dari mitra-mitra AFC yang terbantu ya kesehatannya dengan produk Utsu-Utsi ini ya. Rata-rata memang karena patennya untuk imun dan juga anti tumor, maka ini banyaknya testimoninya untuk kanker mata ya. Ini Aisyah, kemudian ini ada kanker hidung ya. Next slide Pak. Yang terbantu ya dengan Utsu-Utsi ini. Nah, ini ada Gilang ya, Gilang Ramadan ya. Gilang ini dia kena kanker leukemia ya, tapi luar biasa ya, melalui Subarasi dan Utsu-Utsi. Nah, Gilang ini bisa melewati proses kemoterapi dengan sangat baik ya, dengan sangat baik, dan juga hasil labnya semakin membaik ya. Next slide Pak. Ya, ini ada kesaksian Kak Wiwit ya. Kak Wiwit Sinaga ini beliau adalah survivor ya, atau survivor dari kanker lambung ya Bapak Ibu. Ini juga beliau nih mengalami GERD 13 tahun ya, nggak sembuh-sembuh. Ternyata pada saat dia kondisi tahun-tahun 2023 ya, 2024 ya kalau nggak salah. Nah, ini beliau ngalamin sakit ya di lambungnya, akhirnya opname, dan ketahuanlah pas hasil endoskopi ternyata ada kanker di lambungnya. Yang ini luar biasa, berkat pendampingan Suba dan Utsu, kemoterapi yang awalnya menyakitkan ya buat Kak Wiwit ya, dia sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa BAB, perutnya sakit ya. Nah, tulang-tulangnya sakit semuanya ya, akhirnya bisa terlewati kemoterapinya dengan sangat baik. Bahkan vonis dokter yang harusnya ya Kak Wiwit ini diangkat ya, lambungnya ini dioperasi Kak, diangkat gitu ya, diambil, karena memang kankernya udah menyebar ya di lambungnya ini. Tapi ternyata batal, nggak jadi karena
kanker lambungnya udah bersih ya. Next slide Pak. Nah ini adalah tumor yang menempel di kulit kepala ya, ini bisa copot ya tumornya, kemudian ini herpes ya, herpes juga berkaitan dengan sistem imun, nah ini membaik. Next slide Pak. Nah ini juga otong ya, kena kanker hidung, nah ini kanker mata juga pada anak. Ya kanker mata ini paling banyak ya pada anak-anak ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi kita harus concern ya kalau anak kita mengalami sakit mata nggak sembuh-sembuh ya, itu harus segera dicek ya. Nah kalau bisa ya sebelum sakit ya kita tetap rutin ya minum Suba, Utsu, dan Hikari. Next slide Pak. Nah ini produk yang ketiga ya di AFC yaitu Hikari ya Bapak Ibu. Hikari ini artinya cahaya. Ya, dan Hikari ini terjual 17.589 box hanya dalam waktu 5 jam. Ya, luar biasa banget karena ini memang yang sangat-sangat dinantikan ya oleh orang tua nih, terutama orang tua dari anak berkebutuhan khusus, bahkan sampai masuk rekor muri Bapak Ibu ya, karena sebagai penjualan terbanyak ya hanya dalam hitungan berapa jam dari semenjak grand launching. Next slide Pak. Nah, Hikari ini dia punya kemampuan ya, memang bisa untuk berdasarkan paten manfaatnya ya, ini bisa membantu dalam kasus-kasus seperti ini ya, ADHD ya, autisme, speech delay, sensorik. Nah, ini sensorik terganggu nih waktu AFC ya, dia mengumumkan ya Hikari ini bisa untuk gangguan sensori. Aduh, saya tuh seneng banget loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena luar biasa ada perjuangan saya. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak dengan gangguan sensori ya dan juga autis pasti ngalamin banget ya bahwa saya tuh perjuangannya tuh wah tiap hari itu ya padahal anak saya tuh udah saya sikatin pakai sikat khusus untuk dia sensitif ya, maksudnya untuk dia merasa nyaman dengan apa ya sikat-sikat yang agak kasar ya. Nah tapi ternyata masih aja begitu ya, tapi semenjak saya bantu dengan Hikari ini luar biasa ya, jadi tetap ya terapi dibantu dengan nutrisi ya, jadi itu akan hasilnya sangat powerful ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk kasus Alzheimer ya, ini kerusakan pada sel-sel syaraf di otak ya, kemudian demensia, ini pikun ya, mulai sering lupa ya. Nah kemudian rabun jauh dan dekat, terus peradangan mata dan otak, mata kering, dan juga gejala katarak ya. Next slide Pak. Ya. Nah, ini problem umumnya ya untuk otak, mata, dan anak berkebutuhan khusus. Next slide Pak Angga. Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam Hikari. Ya, jadi Hikari ini semuanya vegan ya. Jadi tidak ada kandungan unsur hewani. Ya, semuanya dari marigold, tumbuh-tumbuhan ya dan buah-buahan. Jadi ada marigold peptide, spearmint peptide, dan mango leaf peptide. Nah, ini nano size juga ya. Partikelnya sangat kecil yaitu 400 dalton. Ya, kalau marigold sendiri dia untuk kesehatan mata ya, spermin ini untuk otak ya Kak, syaraf-syaraf otak ya, proses neurogenesis semuanya dari spermin. Kemudian mango leaf ini untuk antioksidan ya. Next slide Pak. Nah, ini adalah kandungan-kandungan yang lain ya dari produk Hikari ya, semuanya dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya, teman-teman tahu yang namanya inulin. Inulin ini adalah serat ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kasus anak-anak yang memang kesulitan BAB kan selain membutuhkan probiotik ya, yang terbaik ya untuk jumlah bakteri baiknya tetap ada. Nah, anak-anak juga perlu serat. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu biasanya kan anak-anak yang picky eater ya, sangat pilih-pilih sama makanan ya. Aduh, kayak anak saya tuh makan sayur itu susah banget ya. Nah, sayur, buah itu dia susah banget, sangat pemilih ya. Makanya dengan adanya Hikari ya, dibantu dengan Utsu, ini ngebantu sekali loh untuk proses pencernaan dari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, inulin ini seratnya, jadi dia merupakan makanan atau prebiotik dari bakteri baik kita. Ya, kemudian kalau L-cysteine, nah ternyata ini merupakan asam amino non esensial yang ternyata sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya stroke Bapak Ibu. Ya, makanya Hikari ini kan juga untuk orang-orang yang pasca stroke ya, atau memang saat ini sedang mengalami stroke ya. Nah, ini ngebantu sekali karena ada kandungan
cistainnya ini ya. Next slide Pak Angga. Ya, nah ini adalah paten dari Hikari. Ya, ada 5 ya. Paten yang pertama itu meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Ya, kalau pengalaman saya nih Bapak Ibu konsumsi ini ya, karena saya tuh belum rutin ya. Jadi fokus utamanya di anak saya nih Hikari ya. Nah, cuman saya pernah nyoba ya, itu kurang lebih sekitar 2 bulan ya. 1 hari 1 saset aja. Nah, ternyata ya saya punya floater. Ya, Bapak Ibu tahu floater? Ya, floater itu tuh bayangan hitam nih di mata gitu ya, jadi kayak ngikutin kita kemana aja ya, serabut-serabut tipis. Nah, saya minum itu rutin ya, sambil suba dan usunya juga. Nah, itu luar biasa, ternyata floater saya tuh bersih Bapak Ibu ya. Bahkan saya ada punya member, dia punya silinder ya, memang silindernya ini masih kecil ya, 0,25. Nah, itu bisa kembali normal ya. Nah, ini paten dari Hikari ya Bapak Ibu ya. Kemudian paten yang kedua, ini melindungi mata dari sinar blue light. Nah, kita tahu ya, pastilah semua orang butuh banget Hikari. Ya, kenapa? Karena tiap hari kerjanya di depan layar, ya. Nah, makanya kita butuh banget konsumsi Hikari ini untuk melindungi mata dari sinar blue light, terutama anak-anak. Ya, terutama anak-anak nih Bapak Ibu, ya. Nah, serabut benang, betul ya, serabut benang ya Bapak. Kemudian paten yang ketiga, ini memperbaiki memori pada otak ya. Nah, ini bagus banget untuk orang-orang yang mengalami demensia ya, atau kita nih ya yang masih umur 40-50 tahun ya, mungkin kan udah mulai agak lupa ya. Nah, boleh banget nih minum Hikari ini ya. Kemudian paten yang keempat ya, meningkatkan fungsi dan aktivitas otak dan meningkatkan tingkat neurogenesis ya. Jadi anak saya itu semenjak minum Hikari ya, saya juga banyak ya ngebantu beberapa ibu dari anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya setelah mereka konsumsi anaknya, saya melakukan follow up ya. Kira-kira progresnya gimana ya. Nah, itu ternyata bagus ya respon dari mereka ya. Ada yang kalau biasanya ya diajarin sama terapis, besoknya tuh lupa ya. Nah, tapi semenjak minum Hikari itu anaknya ingat dan bisa mengulangi. Ya, nah itu yang kita kejar ya dalam tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian kalau tingkat neurogenesis ini kan membentuk sel-sel neuron baru ya Kak. Ya Bapak Ibu ya di sel-sel otaknya. Nah, ini kita perlu ngejar untuk komunikasi dan interaksi sosialnya. Next slide Pak. Nah, ini adalah testimoni ADHD ya, dari yang mulai tantrum, tidak fokus, ini sekarang luar biasa perkembangannya. Next slide. Ya. Nah, ini untuk kasus mata ya, infeksi mata ya. Selanjutnya Pak. Nah, ini anak ADHD juga ya. Ini biasanya anak ADHD kalau autis, kakak bapak ibu lihat ya, ini kalau tutup telinga biasanya dia overstimulasi sensori ya. Nah, itu jadi hipersensitif terhadap suara dan lain-lain. Nah, ini membaik anaknya ya, membaik anaknya dan dia bisa mengikuti seluruh kegiatan di kelasnya ya. Next slide Pak Angga. Nah, ini kasus mata ya, pembuluh darah mata pecah, demensia, ini juga semua mengalami perbaikan ya. Next slide Pak. Nah, ini adalah sertifikat ya keamanan ya untuk produk-produk AFC ya. Ada sertifikat organik, bebas hormon, free cells ya untuk penjualan dan bebas radiasi nuklir ya. Jadi tenang aja, sangat aman sekali, apalagi ya biasanya untuk pasien-pasien kanker ya, anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu sangat membutuhkan sekali produk yang ada jaminan organiknya ya, dan juga bebas GMO ya, bebas hormon. Nah, ini penting banget ya. Next slide Pak. Nah, ini juga ada sertifikat halal ya Bapak Ibu ya, bahwa produk AFC ini sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi sangat aman sekali untuk kita konsumsi ya. Next slide Pak. Nah, produk kita ini terdaftar di Badan POM ya, kemudian di MIMS. Nah, MIMS ini merupakan buku peresepan obat dan suplemen, juga terapi penunjang yang memang boleh diresepkan oleh tenaga kesehatan. Ya, dan ini udah diakui secara internasional juga ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang membuat banyak dokter ya
itu akhirnya bergabung di AFC dan mereka mulai mengedukasi pasien-pasiennya dengan produk AFC ini. Karena memang produk AFC ini semuanya ya, Subarasi, Utsukutsi, Hikari itu sudah ada di dalam buku MIMS ya. Nah, kemudian kita juga udah ada FDA approved ya, juga mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan di Jepang ya, dan juga ada sertifikat halal Jepangnya ya. Next slide, Pak. Nah, ini adalah perusahaan AFC-nya ya Bapak Ibu. Jadi perusahaan AFC itu sendiri merupakan perusahaan farmasi ya yang berdiri tahun 69, merupakan perusahaan farmasi yang terbesar dan tertua di Jepang. Ya, jadi produk AFC ini itu diproduksi oleh perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa latar belakang dari produk ini adalah produk farmasi. Nah, dan bahkan sahamnya itu terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Kita pun masyarakat umum bisa membeli ya saham dari perusahaan AFC ini. Ya, dan selain itu pabriknya itu mendapatkan sertifikat GMP ya, Good Manufacturing Practice. Ini merupakan standar uji klinis yang harus dimiliki ya oleh perusahaan manufaktur ya, sehingga dinyatakan tuh produknya aman ya, aman dan layak untuk dikonsumsi ya. Nah, pabrik farmasi Jepang pertama loh yang mendapatkan sertifikat GMP ya. Next slide, Pak. Nah, ini adalah konglomerasi bisnis AFC ya. Sebenarnya perusahaan AFC ini udah berdiri udah lama nih. Kalau kita lihat ya, dia punya Kenko TV ya, kemudian ada store farmasi untuk AFC-nya sendiri tahun 41, dan Honzo ini ya, Bapak Ibu lihat deh, Honzo ini sudah ada nih ya di bawah naungan bisnis AFC-nya itu dari tahun 1831 ya. Jadi udah berapa ratus tahun ya. Jadi ini adalah perusahaan yang sangat tua dan sangat lama ya, dan juga besar ya. Next slide, Pak. Nah, bahkan pada saat zaman pandemi ya, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup, tapi malah AFC ini mengakuisisi ya Saikaya Department Store ya, menjadi pemilik sahamnya dari AFC memiliki saham dari Saikaya Department Store ini. Next slide, Pak. Nah, ini teman-teman bisa mantau ya sahamnya AFC di Tokyo Stock Exchange ya. Next slide, Pak. Nah, ini sahamnya terus naik ya Bapak Ibu ya, luar biasa loh ya, berkat produk-produk yang sangat berkualitas sekali. Nah, AFC sendiri ya, Subarasi Utsukutsi ini masuk ke Indonesia tahun 2018 ya. Nah, visi dan misinya ini jelas banget ya, ingin menjadikan perusahaan direct selling ya. Jadi kenapa ya produk AFC ini kan perusahaan farmasi, tapi kenapa masuk ke Indonesia sebagai perusahaan MLM ya? Karena memang founder AFC yaitu Pak Ernest ya, kemudian Pak Mike dan juga GM kita ya Pak Niko ini memiliki visi dan misi yang sangat jelas sekali ya. Mereka ingin menyediakan produk-produk yang berkualitas dan selalu berinovasi ya untuk masyarakat Indonesia ya, sebagai perusahaan direct selling terbesar. Nah, kemudian misinya juga sama ya, ingin membantu ya sebagai wadah transformasi untuk potensi tak terbatas ya. Jadi mau memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Kalau saya sendiri ya, versinya saya ya, dengan adanya AFC masuk ke Indonesia melalui network marketing ya, ibu rumah tangga seperti saya ya, itu sangat terbantu ya, terbantu dari segi produknya, sehingga saya bisa beli dengan harga lebih terjangkau ya, karena mendapatkan cashback, dan kemudian saya juga bisa punya penghasilan ya, punya penghasilan. Jadi ini sangat ngebantu sekali ya buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya ya. Next slide, Pak. Nah, ini adalah kantor dan pabrik AFC ya di Shizuoka di Jepang sana, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Ya, next slide, Pak. Nah, AFC juga punya AFC Care ya, AFC Peduli ini. Next slide, Pak. Nah, ini membangun pusat kesehatan ya untuk masyarakat terpencil ya. Ini ada di Lombok ya. Nah, ini yang saya suka dari AFC sendiri ya. Jadi memang AFC ini memikirkan juga nih untuk perkembangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia ya, sampai ke daerah-daerah terpencil loh Bapak Ibu.
Ya, nah ini pembangunan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan oleh pelosok-pelosok desa ya di Lombok ya. Next slide Pak. Nah selain di Lombok ini juga ada pembangunannya ya. Nah yang terbaru itu pembangunan 10 titik air ya. Next slide Pak. Nah ini Dongi-Dongi Poso selanjutnya Pak. Nah, ini 10 sumber air NTP ya. Nah, ini kemarin yang terbaru banget ya Bapak Ibu ya membangun air bersih di 10 titik di NTT sana ya. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu apa ya? Kalau saya ya mikirnya gini, kita sudah berada di perusahaan yang tepat ya, perusahaan yang memang punya visi dan misi yang jelas ya. Mereka juga founder-foundernya ya itu punya hati ya untuk rakyat Indonesia ya, perkembangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai desa-desa terkecil ya. Nah, oke, next slide Pak. Nah, ini dia ya, produk AFC juga masuk sebagai best selling product ya dari dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya. Nah, ini dalam penghargaan Helmi Atamimi Award ya tahun 2020. Ya, next slide Pak. Nah, ini Helmi Atamimi Award tahun 2022, AFC juga mendapatkan 2 penghargaan ya, sebagai Product of the Year dan juga Member Growth of the Year. Ya, kita boleh berbangga hati ya bahwa produk kita ini selalu sebagai produk yang dicari orang ya, dan ini pertumbuhan membernya juga meningkat ya. Next slide Pak. Nah, ini penghargaan juga ya dari Helmi Atamimi Award ya, ini tahun 2024 ya. Kita meraih 4 penghargaan nih Bapak Ibu ya, sebagai best selling product pastinya, kemudian member growth of the year, kemudian nambah lagi nih MLM of the year dan juga CEO of the year ya. Udah pastilah kalau Bapak Ibu kenal CEO kita itu memang luar biasa banget ya, memang layak untuk mendapatkan penghargaan ya, juara. Next slide Pak. Nah, ini juga produk AFC ini kan perusahaan AFC ini kan retail ya Bapak Ibu. Dia sebenarnya punya punya banyak cabang itu di negara-negara lain. Salah satunya tuh di Singapura ya. Tapi di Singapura negara lain. Salah satunya tuh di Singapura ya. Tapi di Singapura sana sendiri tidak ada produk Utsu, Suba, dan Hikari. Jadi Utsu Kutsi, Subarashi, dan Hikari ini itu hanya khusus untuk AFC Indonesia saja ya, sudah ada lisensinya, tanda tangan kontrak ya, artinya produk ini tidak dijual di negara-negara lain, hanya melalui AFC Indonesia ya, kecuali kayak AFC Indonesia kemarin buka cabang ya ke Malaysia dan nanti akan ekspansi lagi ke negara-negara lain. Nah, ini produk-produk retail yang lain ini juga mendapatkan penghargaan ya, produk-produk AFC ya, yang lain itu ada vitamin mata. Nah, ini mendapatkan penghargaan AFC Singapura nomor 1 ya. Ini terkenal banget vitamin matanya di sana. Next slide Pak. Nah, ini juga mendapatkan sertifikat achievement ya, HNE Dermatech ini importir dari produk AFC ini sebagai penjualan nomor 1 ya di tahun 2021. Next slide Pak. Nah, ini penghargaan rekor muri ya. Bayangin loh, AFC ini baru masuk ke Indonesia tuh dari 2018 ya. Berarti 6 tahun ya, jalan 7 tahun. Tapi udah mendapatkan penghargaan 5 rekor muri ya. Ini sebagai kapal pesiar dengan undangan terbanyak ya. Waktu zamannya pandemi ya, COVID itu mengimpor suplemen kesehatan dengan pesawat terbanyak ya. Jadi dikirimnya pakai pesawat nih Bapak Ibu. Ya, kemudian pembayaran bonus terbanyak ya, ini tercatat 112 miliar ya, bonus annual rank tahunan ya. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu, makanya mendapatkan rekor muri ya. Kemudian mengadakan pertemuan terbanyak ya, memang luar biasa ya kalau menurut saya bahwa AFC ini adalah perusahaan network marketing di Indonesia yang memang banyak sekali pertemuannya, baik online maupun offline ya. Sangat luar biasa sekali, makanya muri kasih rekor ya. Kemudian penjualan produk terbanyak satu surat ini yang Hikari tadi ya Bapak Ibu. Ya, next slide Pak Angga. Nah, oke, sekian. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya serahkan selanjutnya ke video ya.
Oke, thank you Hana. Luar biasa sekali ya, udah banyak pertanyaan tuh Han untuk produk. Tinggal nanti dibaca lagi. Oke, terima kasih Hana, penjelasannya luar biasa sekali. Sekarang saya di sesi marketing plan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat bahwa AFC dengan perusahaan farmasi dari Jepang terbesar dan tertua dengan produknya yang sangat berkualitas. Dan di sini teman-teman saya pribadi juga sangat terbantu ya hadirnya AFC menjadi perusahaan direct selling di Indonesia ya. Jadi awal saya gabung itu di 2021, tepatnya di bulan April. Jadi sekarang sudah 4 tahun 4 bulan ya Bapak Ibu ya. Dan awalnya tuh saya gabung karena orang tua yang sakit. Nah puji Tuhan sekarang 4 tahun mama saya berangsur-angsur pulih, kualitas hidupnya lebih baik gitu kan. Terus berikutnya lagi karena AFC ini hadir dengan sistem direct selling teman-teman. Jadi saya yang tadinya beli, mohon maaf ya, waktu gabung kan saya di zaman COVID, zaman pandemi. Jadi waktu itu saya belinya berhutang gitu kan ya, puji Tuhan sekarang jadi penghasilan utama saya ya. Jadi saya tadinya berangsur pulih mama saya mulai tebarkan manfaat AFC ini online dan offline. Nah sekarang sudah 4 tahun, penghasilan bisa dibilang sangat-sangat diberkati seperti itu. Nah, teman-teman di sini kalau kita bicara bisnis ya, pastinya semua orang mau punya bisnis dengan hasil yang besar. Nah, kita tidak bisa pungkiri teman-teman, bisnis dengan hasil yang besar pasti modalnya juga besar. Ya, apalagi seperti kita, saya dan Hana, kita ibu rumah tangga biasa gitu ya, dengan segala aktivitas dan tanggung jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang kita harus belajar lagi gimana bangun usaha, terus kelola karyawan, keuangan dan sebagainya, pastinya kita juga udah kewalahan dan belum tentu kita juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Sorry ya teman-teman. Nah berikutnya lagi di sini yang pasti waktu itu saya nggak punya modal ya, jadi saya modalnya tekad aja. Waktu itu sakit mama, tidak punya uang ya, awalnya saya beli dengan berhutang Bapak Ibu ya. Dan singkat cerita, dari direct selling inilah saya tebarkan, makanya saya bisa dapat penghasilan. Oke, next Pak Angga. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya 3 pilihan hak usaha yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Kebenaran juga kemarin baru mulai promo ya Bapak Ibu, di mana promo ini kasih kita kemudahan untuk gabung ya. Kita di sini 3 pilihannya. Pertama itu modalnya dengan 2 box Bapak Ibu ya, per boxnya kalau Subarasi itu 1.950.000, Utsukushi 1.800.000 ya, Hikari 1.800.000. Nah Bapak Ibu tinggal pilih produk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Dengan modal 2 box 3,6 juta atau 3.750.000, Bapak Ibu bisa punya potensi penghasilan 45 juta tiap bulan seperti itu ya. Jadi ibarat kita seperti punya toko. Nah kalau bagi kita sendiri Bapak Ibu, kita tanya lagi ya, kalau misalnya mau bangun toko cukup nggak dengan modal 3 jutaan? Udah pasti nggak cukup Bapak Ibu ya. Saya punya member di Batam yang punya toko kelontong gitu ya, saya tanya tuh modalnya berapa Bu gitu ya, ternyata modalnya juga bisa ratusan juta Bapak Ibu ya. Terus saya tanya lagi nih, profitnya tuh nyampe nggak puluhan juta? Belum tentu, beliau bilang. Jadi Bapak Ibu di sini ada satu kemudahan di mana Bapak Ibu bisa dengan usaha atau niat untuk sehat, Bapak Ibu juga punya satu wadah ya, satu wadah penghasilan di mana modalnya jutaan tapi potensinya bisa puluhan juta ya. Nah, terus yang kedua ada namanya Safir ya, Safir yang warna biru itu dengan modal 6 box sekitar 10 sampai 11 juta Bapak Ibu ya, tergantung produknya apa aja yang Bapak Ibu pilih. Nah, potensinya bisa 200-an juta tiap bulan. Nah, yang paling tinggi itu Diamond ya, Diamond 12 box dengan modal 21 sampai 22 juta Bapak Ibu. Nah, 12 boxnya terserah mau yang mana, dan yang kita bicarakan di sini adalah potensinya ya, bisa 660 juta tiap bulan. Jadi dengan modal yang sekecil-kecilnya, apalagi kalau misalnya kita bilang kita usaha untuk sehat nih, sebenarnya modalnya kan kita minum sendiri ya produknya seperti itu, tapi kita bisa punya potensi penghasilan yang besar. Next Pak. Oke, Bapak Ibu, di sini saya mau cerita ya, di mana bonus kita banyak, kalau dibilang itu triple, karena ada hariannya, ada bulanannya, dan ada tahunannya ya. Kalau kita di dunia kerja, bonusnya atau gajinya bulanan atau tahunan gitu ya. Nah kalau di sini tiga-tiganya ada Bapak Ibu ya.
Nah, dari bonus inilah yang tadinya saya berpikiran, mama saya merasakan perubahan kesehatan nih, ada perbaikan gitu ya dalam 2 hari. Gimana caranya saya bisa ke depannya, bisa ringan belinya. Dan kalau bisa ya gratis, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama di sini kita mau cerita dulu bonus harian. Bonus harian yang pertama adalah namanya bonus sponsor. Bonus sponsor artinya Bapak Ibu bonus mengajak, bonus referensi, atau bonus jualan gitu ya. Nah, tergantung hak usaha yang Bapak Ibu pilih. Yang warna merah tadi yang 2 box atau ruby ya, yang warna biru itu 6 box atau safir. Nah, yang warna putih itu diamond atau 12 box. Nah, ketika Bapak Ibu bisa jual, ya Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, terus juga Bapak Ibu sudah cerita ke orang, gitu kan, ada yang tertarik, ada yang butuh, beli dari Bapak Ibu ya, itu bonusnya beda-beda tiap hak usaha. Kalau misalnya kita gabungnya 2 box, ketika kita bisa jual 2 box juga, bonusnya langsung dapat 300.000 Bapak Ibu. Ya, jadi penjualannya itu per paket ya, per 2 box seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu gabung yang 6 box, tiap Bapak Ibu jual 2 box, bonusnya langsung 450.000. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ambil hak usaha yang diamond yang 12 box, ketika jual 2 box, bonusnya langsung 550.000. Nah, karena ini bonus harian, Bapak Ibu dapatnya berarti harian gitu ya. Ketika Bapak Ibu bisa jual, ya tengah malam bonusnya sudah masuk, tinggal dicek di aplikasi masing-masing. Nah, perkaliannya dikali ya, atau tergantung dengan berapa paket ya, berapa paket teman-temannya Bapak Ibu beli dari Bapak Ibu, seperti itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu jual 3 paket atau 6 box ya, misalnya Bapak Ibu gabungnya ruby, berarti 300.000-nya langsung kali 3 juga. Atau misalnya Bapak Ibu gabungnya diamond gitu ya, jual misalnya 12 box itu artinya 6 paket, berarti 550.000-nya langsung kali 6 juga, seperti itu ya. Jual sekarang, nanti tengah malam bonusnya sudah masuk. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu perhitungannya ya. Jadi kalau ruby tiap jual 2 box itu 300.000, safir 450.000, diamond 550.000. Itu kelihatan bedanya Bapak Ibu. Nah, kita udah tahu nih manfaatnya bagus. Perusahaannya juga sudah perusahaan besar dan bonafit seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jalankan ini sebagai satu usaha Bapak Ibu, kita mau dapat yang mana? Apakah dapat yang awal atau menengah atau maksimal? Nah, waktu itu Bapak Ibu saya di hari ketiga, saya belajar tentang marketing plan ini Bapak Ibu. Jadi di hari ketiga malah saya berpikir gimana saya bisa dapat bonus yang maksimal. Jadi saya yang joinnya awalnya ngutang gitu ya. Hari ketiga saya beranikan diri untuk nambahi utang, seperti itu. Next, Pak. Ya, sama nih namanya Cecilia ya. Oke, nah bonus yang kedua Bapak Ibu namanya bonus pass up atau bonus selisih. Jujur aja Bapak Ibu, awal dengar bonus ini saya sakit hati ya. Karena ini bonus yang ketika kalau kita diamond saja baru kita bisa dapat gitu ya. Jadi di hari ketiga saya gabung, saya tanya ke leader saya, kebetulan adik angkat saya sendiri, Ibu Febrita Sari. Nah, waktu itu beliau cerita tentang bonus ini ya. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya, bonus jualannya ruby 300.000, bonus jualannya safir 450.000, bonus jualannya diamond 550.000. Jadi sebenarnya bonus yang disediakan perusahaan ketika kita bisa jual Bapak Ibu 550.000 Bu. Tapi kalau hak usaha kita belum diamond, otomatis hak kita belum segitu, seperti itu ya. Jadi contoh nih ya, waktu itu saya kan gabungnya ruby, saya jual 2 box, saya dapatnya 300.000. Tapi sebenarnya yang disediain perusahaan 5,5 ya, 550. Karena saya masih ruby, hak saya baru 300.000. Jadi kan ada selisih ya, selisih 250.000. Nah, selisih inilah yang namanya bonus pass up atau bonus selisih. Ini akan lari ke leader di atas kita yang diamond menurut garis sponsor. Nah, waktu itu yang ngajak saya kan adik angkat saya. Saya bilang, wah enak banget ya kamu gitu kan. Saya jualan gitu ya, saya cerita gitu kan, saya dapat 300.000, saya nyumbang ke atas itu 250.000. Jadi cuma beda 50.000. Makanya di hari ketiga Bapak Ibu saya beranikan diri untuk nambahi utang gitu ya, biar saya punya hak usaha lebih tinggi, paling maksimal seperti itu ya. Jadi ketika kita memang serius mau jalankan, hak usaha yang paling bagus adalah diamond Bapak Ibu ya. Oke, next Pak. Nah, di sini Bapak Ibu bonus yang ketiga ya, bonus harian yang ketiga namanya bonus pasangan ya. Karena di sini kan kita sistemnya jaringan Bapak Ibu ya. Jaringan yang kita kelola adalah binary. Binary itu artinya kita kelola jaringan kiri dan kanan. Jadi 2 jaringan saja.
Nah, ketika Bapak Ibu bisa bangun jaringan kiri dan kanan, ada pertumbuhan paket di kiri, ketemu paket di kanan, itu ada lagi namanya bonus pasangan. Kalau kita diamond ya, hak usaha yang paling tinggi yang 12 box tadi, ketika terjadi satu paket kiri ketemu satu paket kanan, Bapak Ibu langsung dapat bonus pasangan yang sebesar 300.000. Seperti itu ya. Oke, next lagi Pak. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu ya. Untuk bonus pasangan ruby itu 150.000 ya per pasang. Itu ada flash out-nya atau maksimalnya ya. Maksimal per hari 10 pasang. Berarti kalau misalnya kita bisa dapat pertumbuhan nih 10 paket kiri ketemu 10 paket kanan gitu ya, artinya 10 pasang. Nah, 10 pasang kali 150.000 berarti 1.500.000 ya. Kalau misalnya rutin selama sebulan, otomatis 1.500 kali 30, makanya potensinya bisa 45 juta tiap bulan. Nah, kalau misalnya terjadi 11 pasang sehari Bapak Ibu, dan hak usaha Bapak Ibu adalah ruby, yang ke-11 itu nggak dihitung, karena kan maksimalnya 10 pasang sehari. Nah, kalau safir itu 200.000 per pasang, maksimalnya 60 pasang per hari ya. Terus di sini potensinya bisa 210 juta ya, dan diamond paling tinggi Bapak Ibu ya, 300.000 per pasang, maksimalnya 200 pasang per hari, dan potensinya bisa 660 juta tiap bulan Bapak Ibu. Nah, dari satu kali modal Bapak Ibu ya, di sini juga tidak dituntut untuk belanja terus, jadi tidak ada kewajiban tutup poin, itu tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah beli, Bapak Ibu sudah punya hak usahanya otomatis gitu ya. Bapak Ibu mau jalan, nggak jalan, hak usahanya tidak expired seperti itu. Next Pak. Nah, ini yang bikin senang lagi Bapak Ibu. Jadi selain bonus harian, ada bonus bulanan, dan yang ini yang kita juga nanti-nantikan setiap tahunnya, itu bonus tahunan ya. Jadi walaupun saya dan Hana, kita ibu rumah tangga, kita ibaratnya bukan karyawan, nggak kerja gitu ya, tapi kita bisa dapat THR juga, seperti itu ya. Nah, THR-nya tuh ada 6 tingkatan Bapak Ibu ya, dari 5 juta sampai 3 miliar. Dan itu semua sudah ada orang-orang yang membuktikan, seperti itu ya. Caranya adalah dengan kerjasama tim kiri dengan tim kanan, seperti itu. Jadi kalau misalnya paket kiri ketemu paket kanan, bonus hariannya namanya bonus pasangan. Tapi berapa pasang yang terjadi selama 1 tahun itu dijadikan patokan untuk dapat THR. Nah, 1 tahunnya Bapak Ibu periodenya dari tanggal 16 November ya, untuk tahun yang ini 16 November 2024 sampai 15 November 2025. Nah, itu kalau Pak Wahono ruby ya, jadi pasangan ke-11-nya nggak dihitung. Tapi kalau Pak Wahono diamond, otomatis dihitung dan kalinya 300.000, seperti itu. Nah, ini yang bonus tahunan Bapak Ibu ya, Toreda, itu dengan mengumpulkan kerjasama tim kiri dan kanan, 100 paket kiri ketemu 100 paket kanan. Bapak Ibu bisa dapat THR 5 juta. Waktu pertama kali saya jalankan bisnis ini, Bapak Ibu, saya kerjanya pakai target ya. Jadi selain bonus harian, saya juga pengen dapat THR gitu ya. Nah, waktu itu sisa harinya sisa 150 hari. Nah, sekarang kan tanggal 10 September ya, 10 September sampai 15 November 2025 nanti, itu sisa 66 hari Bapak Ibu. Nah, waktu saya awal gabung, sisa 150 hari. Jadi saya kerja pakai target. 1 hari pokoknya harus bisa closing 2 kotak. 1 hari harus terjadi yang namanya 1 pair. Karena kan sisa waktu 150 hari. Jadi perkiraan saya, kalau misalnya saya kerja dengan target seperti itu, harusnya 100 hari saya sudah tembus THR yang pertama ya, peringkat yang namanya Toreda. Nah, kebenaran Bapak Ibu saya tembus Toredanya di hari ke 120 ya. Jadi dapatlah THR 5 juta dalam waktu kerja 120 hari. Nah, bagi saya luar biasa Bapak Ibu, karena dulu waktu saya masih lajang, saya pernah bekerja di rumah sakit ya sebagai kasir selama 6 tahun. Jadi kasir selama 6 tahun, gaji terakhir tidak sampai 2 juta. Ya. Jadi, karena di sini AC memberikan kesempatan ke kita bisa dapat THR yang awal 5 juta, bagi saya tuh luar biasa gitu loh. Karena saya dulu kerja 6 tahun gaji aja nggak nyampe 2 juta. Otomatis THR kan ngikutin gaji ya besarannya, seperti itu ya. Nah, kebenaran Bapak Ibu, dalam waktu 4 bulan saya tembuslah THR 5 juta. Bagi saya luar biasa sekali waktu itu ya. Nah, terus peringkat kedua, Ronin ya. Ronin itu dengan terkumpulnya 500 paket kiri ketemu 500 paket kanan, dapat lagi THR 25 juta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kenaikannya tuh 5 kali lipat, dari 5 juta ke 25 juta. Itu keren banget gak sih? Kalau misalnya kita di dunia kerja,
dengan penghasilan 20 jutaan ke atas itu kan kita punya posisi pasti harus udah tinggi ya, minimal entah supervisor kah, entah manajer gitu kan ya. Waktu itu saya kasir Bapak Ibu ya, 6 tahun selama di rumah sakit seperti itu. Jadi puji Tuhan, peringkat Ronin ini tembus di 1 tahun pertama saya di ASG gitu ya. Nah terus peringkat yang ketiganya lagi nih 75 juta. Waduh, bagi saya luar biasa nih kalau misalnya bisa dapat, karena nggak pernah kebayang Bapak Ibu ya. Jadi dengan terkumpulnya 1000 paket kiri ketemu 1000 paket kanan, kerja sama tim Bapak Ibu ya, dapatlah THR 75 juta. Nah puji Tuhan di tahun kedua saya tembus samurai dengan THR 75 juta. Nah peringkat berikutnya lagi nih gitu ya, dari 1000 pasang ke 5000 pasang. Waduh, bisa nggak gitu kan ya. Nah jadi Bapak Ibu, puji Tuhan juga ya, di tahun ketiga saya di ASG saya tembus Sogyun juga ya 575 juta. Nah begitu cair Bapak Ibu masuk ke rekening itu, aduh pokoknya yes banget gitu ya, luar biasa. Nah jadi next lagi Pak, jadi belum selesai Bapak Ibu ya, ada peringkat lain lagi yang lebih tinggi lagi. Nah terkumpul 10.000 paket kiri ketemu 10.000 paket kanan, kita bisa dapat THR 1,5 M. Nah ini yang lagi kita kejar Bapak Ibu ya, yang pasti dengan kerjasama kita dan PIT. Terus paling tinggi adalah Bushido dengan THR 3 miliar dengan terkumpulnya 20.000 paket kiri ketemu 20.000 paket kanan seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, bukan cuma produk yang berkualitas, berpaten fungsi dan diakui dunia kedokteran, tapi juga kasih kesempatan ke kita untuk transformasi di bidang finansial kita seperti itu. Next Pak. Oke, nah ini trip baru Bapak Ibu ya. Kemarin sudah mulai dari tanggal 2 September ya, ini masih sama slide-nya. Jadi kita sudah ada trip baru Bapak Ibu. Jadi bukan cuma dapat sehat ya, bukan cuma dapat finansialnya, tapi kalau Bapak Ibu di sini ada yang suka jalan-jalan ke luar negeri, apalagi gratis gitu kan ya. Kalau mau boleh Bapak Ibu katakan saya di chat gitu ya. Semoga ini jadi doa untuk kita semua dan semoga semuanya juga dikabulkan ya. Jadi di sini Bapak Ibu puji Tuhan juga kita, saya Hana dan member-member kita yang lain ya, leader-leader kita juga, kita bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Waduh banyak ya saya. Pertama saya dapat waktu itu Turki, terus yang kedua saya dapat kapal pesiar bersama anak bertiga gitu ya. Terus juga pergi ke Korea gitu ya bersama anak juga, terus bisa ke Taiwan ya, terus dapat lagi kapal pesiar lagi yang kedua, 3 negara dan sebagainya. Ini nanti kita berangkat lagi ke Turki lagi, terus kita nanti berangkat ke Chongqing lagi, Cina ya. Nah ini trip baru Bapak Ibu ya, dikasih waktu 6 bulan dari tanggal 2 September sampai 2 Maret kalau nggak salah, 6 bulan Bapak Ibu ya, 180 hari. Kalau Bapak Ibu bisa tembus 7 diamond atau 7 koin gitu ya, 7 kali 6 berarti 42 paket atau 84 box, Bapak Ibu bisa dapat jalan-jalan gratis ke Macau. Ya, kalau misalnya bisa tembus 20 koin atau 20 diamond, Bapak Ibu bisa dapat jalan-jalan gratis ke Switzerland, ke Swiss ya. Nah, kalau misalnya pengen yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi negara ya, kita ada lagi namanya 5 negara Balkan ya, 5 negara Balkan di mana Bapak Ibu harus kumpulkan poin sebanyak 24 poin atau 24 diamond. Dikasih waktu 180 hari Bapak Ibu ya, dari tanggal 2 September ini sampai 2 Maret 2026. Oke. Aduh, aku makasih banget nih sama Hana. Hana keren banget penjelasan produknya. Jadi sambil balas-balas di chat ya. Thank you ya Hana ya. Next Pak. Mau Bapak Ibu. Pokoknya kalau kita ngerasa kita udah ada perbaikan kesehatan ya Bapak Ibu ya, perbaikan ekonomi juga, pasti kita mau jalan-jalan gratis juga ya. Banyak ya dari tim kita tuh 90% Bapak Ibu ya. Semua awalnya dari niat sehat. Oh ini ya udah di-share. Jadi 7 poin Macau, 20 poin Swiss ya, 24 poin Balkan, 5 negara Bapak Ibu. Kalau pengen tahu apa sih negara-negara Balkan, Bapak Ibu bisa Google. Itu ada Yunani, ada Macedonia, ada Bulgaria kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya ada 9, tapi kita dikasih 5 negara ya biar nggak kecapean. Next Pak. Udah selesai. Udah habis Ci. Oh, udah habis. Oke.
Kayaknya pertanyaan udah dijawab Hana deh, Kak. Iya itu. Emang Paling mantap. emang gitu nih kalau orang-orang yang sangat-sangat super bersemangat udah langsung dijawabin biasanya. Keren. Ada Oke. pertanyaan lagi kan? Masuk poin gimana? Boleh tuh dijelasin dari sisi Oke. poin sih. Ini emang rada ribet nih poin-poin. Ya, jadi Bapak Ibu boleh dicatat ya kata kuncinya. 1 poin sama dengan 1 diamond. 1 diamond sama dengan 6 paket. 6 paket sama dengan 12 box. Jadi kalau 7 poin, 7 kali 6, 42 paket. 1 paket kan 2 box, berarti 42 paket kali 2, 84 box. Nah, kalau 20 poin berarti 20 kali 6, 120 paket. Kalau pengen nyari boxnya, 120 kali 2, berarti 240 box. Gitu. Kata kuncinya 1 poin sama dengan 1 diamond sama dengan 6 paket. Si Sisil berarti jadwal kemana nih? Ah? Si Sisil jadwal kemana? Ini lagi di Surabaya, besok Enggak, bukan. Jepang. Tripnya. Oh, jadwal tripnya nanti Januari ke Turki. Gitu. Turki yang kedua kali. Ya. Pertama kita berangkat Turki tahun 2022 bulan April, itu kita bertiga dari Batam, saya, Pak Dika, Bu Siska. Puji Tuhan, tahun depan Januari 2026 kita 3 bus. Dan 3 orang jadi 3 bus. Ya, betul. Luar biasa. Thank you. Ada lagi, Pak? Untuk poin itu penjualan pribadi atau dari Ya, itu tadi dari sponsor itu. Ya, dari direct sponsor. Dari direct sponsor. Yang kita trip kemarin ya, yang 4 Nation ya, Ci, ya. Itu juga bentar lagi kita mau buka penukaran. Oh ya, udah mau berangkat lagi dong. Nggak putus, sudah dibilang nggak akan putus. Udah nyengir-nyengir, si Hana sih udah nyengir-nyengir juga tuh. Udah nggak akan putus juga. Di sini kayak kan saya pegang sosmednya juga ya, sosmed AFC, ada yang bilang ini baru sampai dari Aussie, apalagi saya extend 3 hari di Aussie gitu kan, tiba-tiba udah harus langsung biometrik UK lagi, habis itu apply visa Rusia lagi, buset semuanya kan terus, jadi benar-benar nggak putus-putus. Oke, sekarang kita mungkin pertanyaan kalau untuk kayak dari produk atau bisnis itu udah berkurang gitu kali ya, tapi ini ada yang tanya gini nih, di share masing-masing aja sih, ini sebenarnya ya pertanyaan tambahan sih, cuman ini biar teman-teman di sini juga semuanya ngerti, boleh di share dari Kihana dan dari Sisil juga, masing-masing kan saya tahu ya, maksudnya kalau dari leader ini kita pasti ada perbedaan dari sisi sponsor lah, dari sisi produk ngomongin apalah, dari cara approach orangnya seperti apalah gitu, saya nggak tahu, mungkin kalau bisa dibilang si Sisil leader itu berhasil duplikasi, saya nggak tahu, tapi ini kita anggap aja orang yang berbeda lah gitu ya. Jadi boleh di-share nggak dari si Sisil dan Gihana gimana caranya biar, kalau dibilang caranya biar closing terus sih nggak ada ya caranya saya tahu, tapi lebih ke arah harus sharing apa sih, pertama-tama ketemu, anggap nih nggak kenal nih sama si Angga, nggak kenal nih, terus ketemu sama si Angga udah janjian, bener-bener dari nggak kenal banget mau masukin tentang AFC, kira-kira ngomongin itu apa tuh dari pertama tuh stepnya itu tuh kira-kira siapa dulu yang mulai? Kayaknya Sisil deh. Salaman nih kayaknya. Ya silakan Sisil. Oke, kalau orang nggak kenal ya? Ya anggap aja nggak kenal sama saya deh, tiba-tiba ketemu di mall gitu kan, itu kayak ya nggak sengaja aja tiba-tiba memang ada waktu Sisil harus cerita tentang AFC untuk ngajak gitu, tapi dari nggak kenal banget, ya gimana tuh biasanya? Kalau jujur aku sih nggak pernah canvassing ya Pak Angga. Jadi kalau misalnya kenalan sama orang baru ya ketika pengen sih gitu ya. Jadi kebenaran waktu itu ada di bandara sama-sama check-in gitu kan. Karena disenyumin sih. Karena dia senyum ya saya balas senyum gitu kan. Akhirnya udah ngobrol cerita-cerita, tukar nomor HP gitu kan. Terus juga ternyata dia mantau status WA. Ya udah dari situ follow up gitu kan, tanya kabar apa segala macam, akhirnya cerita lagi tentang AFC. Jadi awal kenal juga udah ngasih tahu sih saya ngerjain apa gitu kan ya, terus
karena di bandara kan ngasih tahu saya mau kemana gitu, ternyata dia penasaran gitu kan. Nah jadi singkat cerita sih waktu itu 2 bulan akhirnya barengan sama pasangannya ikut Zoom bertiga. Waktu itu kita Zoomnya ya udah gabung di saya. Nah kebetulan 3 bulan langsung tembus trip juga kakak itu. Oke Ci, sekarang tadi ada sedikit saya mau tambahin. Boleh tahu nggak kalau misalnya Ci Sisil bilang share di status WA kan kayaknya zaman sekarang orang nggak punya WA kayaknya bisa ditimpukin pasir deh kayaknya deh kalau nggak punya WA ya. Jadi kayak semua orang punya WA. Nah boleh nggak sih share sedikit? Saya tahu ya maksudnya Ci Sisil ini bukan yang orangnya online banget gitu, saya tahu, saya paham. Cuman boleh di-share nggak lagi itu tuh share apa? Sampai yang menurut Ci Sisil ini kayak orang tertarik nih ngeliat status WA gua nih, gitu loh kira-kira. Oke. Yang pasti sih keseharian ya Pak Angga ya, dari pagi ngapain gitu kan, terus siang ngapain, yang pasti diselipin juga testimoni, terus edukasi, flyer-flyer dari AFC kayak gitu, dan kegiatan saya seharian seperti itu. Nah, tinggal saya lihat nih, biasanya saya minimal 10 ya, kebanyakan juga sampai titik-titik kadang-kadang, kalau misalnya banyak kegiatan, pergi kemana, ketemu siapa gitu kan. Jadi dari nomor 1 sampai terakhir, siapa yang paling rajin itu yang saya akan colek duluan. Saya akan touching duluan, seperti itu. Tiap hari sih seperti itu. Dari awal gabung sampai sekarang. Nah, bukan cuma status WA, tapi story juga ya. Story Facebook, story Instagram. Oke, coba sebelum kita ke Cihana, saya mau tanya ke Ci Sisil. Ci Sisil orangnya yang bukan konten di sosmed juga kan? Ngonten kadang-kadang. Dulu waktu masih awal gabung itu lebih ke Facebook sama Instagram. Terus udah ada TikTok, sempat ada TikTok waktu itu, sempat sampai 215.000 viewers juga, cuman karena copy paste testimoni orang akhirnya kena ban, sekarang udah enggak. Jadi kalau misalnya orang sosmed ya yang masih saya gunakan sampai sekarang ya Facebook sama Instagram, kadang juga iklan gitu ya, iklan sponsoring seperti itu. Oke, jadi ini bisa buat teman-teman ya, sebelum kita ke Cihana, ini bisa untuk teman-teman juga. Jadi gini, ada yang biasanya tuh bilang kayak, Pak, ngonten itu nggak gampang. Yang kedua, saya malu kalau depan kamera harus ngonten atau apa kayak begitu. Ada yang ketiga, Pak, saya gadgetnya nggak mencukupi, nggak mumpuni nih untuk ngonten nih gitu loh, maksudnya. Handphone saya mungkin burem, kamera depan belakangnya gitu kan, atau gimana gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari pembicaraan yang tadi dari sama Ci Sisil itu, menurut saya teman-teman kalian tinggal share apa yang kalian lakukan sebagai member AFC, itu cukup, bener ya Ci ya? Itu cukup ya. Kalian kira kalian lagi ketemu orang, lagi tabletop kayak di kafe, atau lagi ikut mungkin mini LOP 10-15 orang, atau ikut LOP atau apa, kan sekarang acara kayak banyak ya, kalian kemana aja kan ada acara ya. Kalian walaupun nggak berbuah hasil gimana, seenggaknya kalian dapat foto. Menurut saya, seenggaknya kalian ada foto, kalian lagi melakukan itu salah satu cara gimana membuat orang penasaran. Betul. Kayaknya meeting terus nih, ketemu orang terus, rame-rame terus, acara terus, ini apaan sih atau apa? Iya, ini sama lagi jalanin. Ini kalau untuk orang yang mungkin belum bisa achieve trip atau mungkin belum bisa achieve berapa juta per bulan gitu ya, baru gabung. Tapi lebih ke arah kayak, oh yaudah, lu ngapain sih kok meeting terus, rame-rame terus? Ini lagi jalanin ini, sama baru coba juga. Ini kayaknya oke karena kayak begini-gini. Bisa aja dia mau ikut. Jadi ibaratnya itu kayak yang Nico bilang tuh apa ya Cia gitu. Ngikut sukses bareng gitu ya dari awal gitu. Jadi bukan kita mau jualan bonus juga. Kayak kalau menurut saya jualan bonus upline atau apa kayak begitu itu kayaknya udah basi ya. Karena udah tersebar banyak. Sekarang kalian search di Google bonus AFC itu udah keluar tuh, Konnichiwa, jepretan, screenshot semua. Kalian bisa pakai itu dan itu basi karena semua orang bisa lihat. Iya dong, bener kan? Itu udah jalanin tuh. Jadi sekarang satu-satunya cara jalanin, kalau kalian yang bilang nggak bisa ngonten, nggak rada malu kayak gimana gitu, kalian share aja keseharian, nggak usah ada muka, nggak apa-apa. Udah share aja lagi di kafe kayak ada produknya kayak, atau misalkan lagi ikut acara mini LOP atau apa, lagi ada training atau apa. Misalkan lagi ketemu Budi Darun, kalian foto aja Budi Darun, nggak akan marah juga dia. Siapa tuh kok kayak orang kaya ya? Iya, itu orang paling kaya di AFC itu.
Gitu kira-kira teman-teman. Jadi itu semoga bisa menjadi insight ya buat kalian-kalian yang bingung kayak saya bingung kalau konten mulai dari mana. Saya benar-benar nggak ada background untuk bikin konten dan lain-lain, benar-benar buta, nggak ada bisa aja. Ya udah WA aja. Status WA pasti bisa kan. Kira-kira gitu. Terus next sekarang kita ke si Hana. Silakan. Gimana tuh tipsnya? Oke, diganti deh, bukan canvassing deh, tapi lebih ke arah kayak gimana kalau misalkan mau kenalin AFC pertama kali ke orang. Saya hilangin tuh yang nggak kenal, anggap kenal deh. Tapi gimana cara masuknya? Apakah langsung masuk tembak tentang produk aja atau tentang bisnis aja atau gimana tuh? Jadi ini sharing pengalaman pribadi ya Pak Angga. Betul. Kalau saya kan kebanyakan aktivitasnya ngurusin anak spesial saya nih. Jadi rutinitas saya ya kalau mau ngantar jemput sekolah ya saya ke tempat rapi. Ini kan minggu 2 jam tuh Pak Angga. Ya. Banyak juga ya ibu-ibu gitu ya yang pada nunggu anaknya juga. Nah biasanya itu saya tuh suka misalkan ya supaya saya bisa ada komunikasi dengan mereka gitu ya. Nah biasanya ada banyak hal yang saya lakukan. Pertama ya kadang-kadang tuh saya suka bikin konten. Jadi bikin konten tuh kalau otomatis. Terus saya lagi WA gini dikit kan. Nah nanti biasanya ibu-ibu yang sebelah saya kan mulai senyum, aduh Mam itu ngapain? Oh saya lagi bikin konten bisnis saya. Nah jadi ada pembicaraan kan. Nah baru ngomong, baru mulai tanya bisnis apa. Oh ini produknya tuh kebetulan anak saya bagus perkembangannya. Jadi dari situ Pak, dari mulai bisnis masuk ke produk ya. Nanti ngomongin seperti itu satu. Kedua, kadang-kadang saya suka ini kan jawabin WA, kalau nggak terima telepon. Nah terima telepon itu biasa suka loudspeaker. Jadi loudspeaker dan itu nggak mengganggu memang di situ saya lihat ibu-ibunya juga suka dengerin musik dan lain-lain gitu ya. Nah jadi saya suka loudspeaker. Terus ada nih waktu itu ibu yang ternyata memperhatikan saya. Dia nanya, setelah saya tutup telepon, Mama nanya dong itu produk AFC ya Ma. Jadi dia udah langsung tanya, Subarasi ya Mbak, aku boleh tanya-tanya nggak? Ya udah langsung ya. Saya kan kalau Mama itu bawa sasetan Subarasi ya. Yes. Itu dicari sama brosur. Jadi langsung saat itu juga dia langsung beli sasetan dulu, mau nyoba. Karena memang anak autis itu kan rata-rata suka ini ya, sensorinya tuh sangat peka ya sama kayak perasa gitu ya. Jadi mereka kalau konsumsi sesuatu hal yang baru suka nggak mau panjang. Jadi mereka coba dulu rata-rata. Nah terus kemarin juga sama ibu anak berkebutuhan khusus juga nih ceritanya. Saya bilang kebetulan yang ini udah sering senyum dan lain-lain. Terus dia tanya, Mbak mau kemana? Saya bilang saya mau ngopi sebentar. Mau ngapain Mam? Ini aku lagi mau bikin konten ya seperti biasa kayak gitu lagi. Nanti aku ikut jadi dari situ akhirnya jelas presentasi bisnis. Oke. Jadi intinya itu saya lumayan relate ya teman-teman ya. Saya kadang-kadang antar anak saya juga ketemu mama-mama tuh biasanya kan pada nongkrong di kafe deket itu atau di apa gitu kan. Ada yang kadang-kadang ngomongin AFC saya nguping, dia nggak tahu saya ini suara saya di Zoom. Jadi tapi kayak itu relate ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita harus membuat orang penasaran tapi tanpa sadar kalau itu bikin orang penasaran gimana ya udah ya. Terus kayak tadi kan Ciana bilang ya maksudnya dia sengaja, ya bukan sengaja sih, emang mungkin kebiasaan itu ya, loudspeaker dan lain-lain gitu juga atau bawa topik juga membuat orang penasaran untuk sesuatu gitu kayak apa nih lagi ngapain nih orang ini nih apa segala macam kok kayaknya seru ya maksudnya dibandingkan dengan nunggu nggak ngapa-ngapain ngobrol-ngobrol kalau bisa jadi duit kenapa enggak gitu loh pasti gitu kan teman-teman. Jadi ini sharing dari Sisil dan Hana untuk kalian semua yang baru mau mulai atau bisa biasanya bilang kayak malu untuk konten dan lain-lain atau segala macam gitu, ini bisa dicoba ya. Jadi bagus banget teman-teman. Semoga bisa work juga di kalian. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke.
Udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin itu aja untuk sesi LOP hari ini. Thank you Cici Hana untuk waktunya. Thank you Kak Angga. Thank you Terima Hana. kasih Thank you teman-teman semua. Thank you teman-teman semua juga yang sudah hadir. Ya jangan lupa kita setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Tuh, kita ada acara. Saya udah bisa bilang karena di Selasa dan Kamis kalian harus pantengin YouTube karena kita setiap Selasa dan Kamis itu pasti ada episode baru podcast membahas nggak cuma AFC tapi membahas hal-hal lain yang menarik yang bisa mungkin merubah hidup kalian. Saya nggak tahu juga setelah nonton itu atau memberikan inspirasi baru untuk bisnis kalian di AFC. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Ci. Thank you. Thank you. Thank you semua. Bye, semua.